Siapkan diri Anda, karena narasi ini bukan sekedar cerita ekonomi, melainkan sebuah peta masa depan. Sebuah kisah tentang wilayah yang selama ini kita lewati tanpa benar-benar kita pahami. Ketika orang berbicara tentang ekonomi Indonesia, pikiran kita hampir selalu berhenti di Jakarta sebagai otak kekuasaan, Jawa Barat sebagai mesin pabrik, atau IKN sebagai simbol masa depan. Namun di antara semua itu, ada satu wilayah yang sering dianggap hanya sebagai lorong transit, sekedar gerbang masuk dan keluar. Wilayah itu bernama Banten. Hari ini, kita tidak sedang membahas nostalgia sejarah atau budaya Jawara, melainkan membedah Banten sebagai sebuah entitas ekonomi raksasa yang sedang bangkit dari tidur panjangnya. Banten hari ini bukan lagi provinsi penyangga. Ia sedang bermetamorfosis menjadi simpul utama ekonomi nasional. Data tahun 2025 menunjukkan sesuatu yang sulit dibantah. Realisasi investasi yang masuk ke Banten menembus angka 130,2 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya besar, tetapi juga melampaui target pemerintah pusat hingga 108%. Di tengah ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ketika banyak negara justru mengalami perlambatan, uang dalam jumlah raksasa justru mengalir deras ke tanah ini. Ini bukan kebetulan, ini sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang sangat strategis, sangat berharga, dan sangat menentukan di Banten. Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana namun fundamental. Mengapa uang sebesar itu memilih Banten? Mengapa bukan Vietnam yang agresif menarik investor? Mengapa bukan Thailand yang infrastrukturnya matang? Dan pertanyaan yang paling penting bagi kita sebagai warga negara, apakah ratusan triliun rupiah itu benar-benar mengalir ke kehidupan rakyat atau justru hanya menguap di balik cerobong asap industri raksasa? Untuk menjawabnya, kita harus melihat Banten bukan dari kacamata administratif, tetapi dari sudut pandang geopolitik. Coba lihat peta dunia. Tarik garis imajiner dari Selat Malaka ke arah selatan. Di sanalah terbentang jalur vital bernama ALKI 1, alur laut kepulauan Indonesia yang menjadi jalan tol bagi kapal-kapal raksasa dari Samudra Hindia menuju Laut Cina Selatan. Di jalur inilah arus perdagangan global mengalir tanpa henti, dan di gerbang jalur itu berdiri Banten menghadap langsung ke Selat Sunda. Setiap kapal yang tidak melewati Malaka hampir pasti akan bersinggungan dengan wilayah ini. Dalam konteks ini, Banten bukan sekedar provinsi, ia adalah penjaga gerbang. Ia adalah simpul yang menghubungkan Jawa, Sumatera, dan dunia. Keunggulan Banten tidak berhenti di laut. Di darat dan udara, posisinya bahkan lebih menentukan. Di sisi timur, Banten bertetangga langsung dengan Jakarta, pusat pemerintahan dan pengambilan keputusan nasional. Di wilayahnya pula, berdiri bandara utama Republik ini, Bandara Soekarno-Hatta. Setiap investor, diplomat, dan pelaku bisnis internasional yang datang ke Indonesia, langkah pertamanya hampir selalu menginjak tanah Banten. Inilah realitas yang sering luput dari kesadaran publik. Pintu gerbang udara Indonesia secara administratif berada di Banten. Keistimewaan Banten semakin terasa ketika kita melihat struktur wilayahnya. Provinsi ini memiliki dua wajah yang kontras, namun saling melengkapi. Di utara terbentang kawasan ultramodern dengan gedung tinggi, kawasan industri, kota mandiri, dan perputaran uang yang masif. Tangerang Raya, BSD, Bintaro hingga Karawaci bukan lagi kota satelit, melainkan pusat ekonomi baru yang berdiri sejajar dengan Jakarta. Di sisi lain, Banten Selatan menghadirkan lanskap yang hijau, agraris, dan tenang. Pertanian, pariwisata, dan sumber daya alam masih menjadi denyut utama kehidupan. Dualitas inilah yang membuat Banten menjadi buffer zone sempurna, sekaligus trade hub paling strategis di Nusantara. Tanpa Banten, Jakarta akan tercekik oleh beban logistik dan koneksi Jawa dengan Sumatera akan terputus. Logistik adalah urat nadi ekonomi. Tanpa aliran barang yang lancar, uang tidak akan bergerak. Dalam konteks ini, Banten adalah juara tanpa mahkota. Hampir seluruh pergerakan barang dari Sumatera ke Jawa, pulau dengan populasi terbesar di Indonesia, bergantung pada denyut Merak Bakauheni. Jika pelabuhan Merak terganggu, efeknya bisa terasa hingga ke pasar tradisional di Jakarta. Harga cabai bisa melonjak hanya karena truk tertahan beberapa jam di Cilegon. Pemerintah dan swasta memahami risiko ini. Karena itu, pembangunan infrastruktur di Banten bukan sekedar proyek fisik, melainkan strategi ekonomi nasional. Salah satu game changer terbesar adalah Tol Serang-Panimbang. Jalan tol ini bukan hanya soal memangkas waktu tempuh, melainkan memecah isolasi wilayah selatan Banten yang selama puluhan tahun tertinggal karena akses yang sulit.
Ketika tol ini tersambung penuh, kawasan seperti Lebak dan Pandeglang tidak lagi berada di pinggiran peta ekonomi. Mereka akan menjadi bagian dari arus utama. Selain itu, pengembangan pelabuhan curah berat di Cigading dan rencana pelabuhan internasional di Bojonegara memastikan bahwa Bangdan bukan hanya tempat barang lewat, tetapi tempat barang diolah, diberi nilai tambah, dan dikirim ke seluruh dunia. Lalu kita kembali ke angka 130,2 triliun tadi. Uang sebesar itu tentu tidak datang tanpa wujud. Ia bertransformasi menjadi proyek-proyek raksasa yang mengubah lanskap ekonomi Banten secara permanen. Di Cilegon, berdiri kompleks petrokimia milik Lotte Chemical Indonesia dengan nilai investasi setara 60 hingga 66 triliun rupiah. Satu proyek saja sudah mendekati anggaran tahunan beberapa provinsi. Pabrik ini memproduksi bahan baku plastik yang selama ini kita impor. Artinya, Banten tidak hanya menarik investasi, tetapi juga membantu negara menghemat devisa secara masif. Tidak jauh dari sana, ekspansi besar juga dilakukan oleh Chandra Asri melalui proyek CAP2 dengan nilai sekitar 75 triliun rupiah. Jika dua raksasa ini beroperasi penuh, Cilegon secara de facto akan menjadi ibu kota petrokimia Asia Tenggara. Bahan baku pakaian, botol minuman, hingga komponen otomotif yang kita gunakan sehari-hari, hulunya ada di sini. Ini adalah industrialisasi tingkat tinggi, padat modal, dan berteknologi maju. Di utara Tangerang, wajah lain investasi terlihat melalui proyek properti raksasa Pantai Indah Kapuk II. Dengan nilai pengembangan menembus 65 triliun rupiah, kawasan ini bukan sekadar perumahan, melainkan kota baru dengan pusat keuangan syariah, kawasan wisata, pendidikan, dan berbagai fasilitas kelas dunia. Rawa-rawa yang dulu terpinggirkan, kini berubah menjadi salah satu real estate termahal di Indonesia. Semua ini adalah bukti kepercayaan global. Investor tidak menaruh ratusan triliun rupiah jika mereka tidak yakin pada stabilitas dan potensi jangka panjang. Namun, Banten bukan hanya tentang beton, baja, dan asap pabrik. Di selatan, provinsi ini menyimpan emas hijau dan emas biru. Kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung menawarkan panorama yang menghadap langsung ke keajaiban alam seperti Anak Krakatau. Lebih jauh ke barat, terdapat Taman Nasional Ujung Kulon, situs warisan dunia yang menjadi rumah bagi badak bercula satu. Ini adalah magnet ekowisata eksklusif bagi pasar internasional. Di saat utara menjadi pabrik, selatan berperan sebagai dapur dan paru-paru, menjaga keseimbangan agar Banten tidak kehilangan identitasnya. Di balik semua kisah sukses ini, ada paradoks yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana mungkin provinsi dengan investasi ratusan triliun rupiah justru sering mencatat tingkat pengangguran terbuka yang tinggi? Jawabannya terletak pada mismatch. Industri yang masuk ke Banten sebagian besar adalah industri padat modal dan berteknologi tinggi. Mereka membutuhkan insinyur, teknisi bersertifikat, dan tenaga ahli spesifik. Sementara itu, sebagian besar tenaga kerja lokal masih belum memiliki keterampilan yang sesuai. Akibatnya, banyak pabrik terpaksa mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah atau bahkan luar negeri, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Ketimpangan wilayah juga memperparah keadaan. Gemerlap Tangerang Raya kontras dengan desa-desa di selatan Lebak dan Pandeglang. Jika tidak ditangani, ini bisa menjadi bom waktu sosial. Namun disinilah letak harapannya. Masalah sudah jelas dan solusi mulai dirancang. Revolusi pendidikan vokasi dan link and match dengan industri menjadi kunci. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Jika industri petrokimia membutuhkan ahli tertentu, lembaga pendidikan di Banten harus mampu mencetaknya. Selain itu, ekonomi kreatif dan startup di kawasan seperti Tangerang Selatan menunjukkan bahwa tidak semua lapangan kerja harus bergantung pada pabrik besar. Kreativitas, teknologi, dan kewirausahaan bisa menjadi mesin penyerapan tenaga kerja baru. Ketika tol Serang Panimbang selesai, efek domino akan terasa. Investasi akan menyebar ke selatan, industri pengolahan pangan tumbuh, hotel dan sektor jasa berkembang, dan lapangan kerja padat karya tercipta. Pada akhirnya, Banten adalah mikrokosmos dari masa depan Indonesia. Ia memiliki modal raksasa, posisi geopolitik emas, dan sumber daya alam melimpah. Masalah pengangguran dan ketimpangan bukan tanda kegagalan, melainkan rasa sakit pertumbuhan dari raksasa yang sedang bangkit. Pesannya jelas, bagi investor, Banten adalah mesin uang yang sedang dipanaskan. Bagi pemerintah, tugasnya memastikan investasi jumbo itu menetes hingga ke warung nasi dan dompet warga lokal. Dan bagi anak muda Banten, inilah saatnya mengupgrade diri. Jangan menjadi penonton di rumah sendiri. Banten bukan lagi sekadar gerbang,
Banten adalah tujuan, tanah jawara yang bersiap menjadi jawara ekonomi dunia.